Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahra Maulida, asal Prodi Ilmu Administrasi Negara dengan NIM 052517074. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab pertanyaan dari tugas tutorial 1 mata kuliah Logika. Baik, saya akan mulai menjawab pertanyaan. Nomor 1, term pada hakikatnya terbagi menjadi banyak jenis. Sebut dan jelaskan 3 dari macam term tersebut, sertakan juga contohnya. Definisi term. Term merupakan sebuah ungkapan dalam bentuk kata yang terdiri dari kata atau beberapa kata yang berfungsi sebagai subjek atau predikat dalam suatu proposisi atau argumen. Satu kata disebut term sederhana dan beberapa kata disebut term kompleks. Setiap term memiliki konotasi dan denotasi. Konotasi atau isi adalah arti lengkap yang dimaksudkan oleh term tersebut yang membentuk pengertian. Sedangkan denotasi atau lingkungan merupakan keseluruhan hal yang ditunjukkan oleh term. Berikut terdapat 3 macam term beserta contohnya. Yang pertama ada term universal. Dalam logika, term universal biasanya digunakan untuk menggambarkan gagasan yang mencakup seluruh anggota subjeknya dan berlaku untuk seluruh kategori. Contohnya, seluruh penduduk. Yang kedua, ada term singular, secara khusus menunjukkan satu objek atau individu tertentu dan juga dapat digunakan untuk menggambarkan gagasan tentang objek tunggal tersebut. Contohnya, Soekarno adalah term singular karena merujuk secara spesifik pada satu individu, yaitu Presiden pertama Republik Indonesia. Yang ketiga, term kolektif, menggambarkan sekelompok objek sebagai satu kesatuan, dengan contoh himpunan mahasiswa. Dengan contoh nyata adanya, yaitu organisasi Formap UT, Forum Mahasiswa Administrasi Publik Universitas Terbuka. Pertanyaan nomor 2, jelaskan dan berikan contoh bentuk sesat pikir atau logical fallacy dan bagaimana cara agar terhindar dari logical fallacy. Jawabannya, definisi sesat pikir yaitu adalah kekeliruan dalam penalaran yang menghasilkan kesimpulan yang tidak valid. Bentuk sesat pikir atau logical fallacy antara lain, yang pertama, argumentum ad hominem atau serangan secara pribadi, yang berarti kesalahan ini terjadi ketika seseorang menyerang latar belakang atau karakter orang yang menyampaikan argumen tersebut dan bukan argumen itu tersendiri. Contoh, kamu bilang kalau ingin mendapat juara kelas itu harus belajar dengan tekun, tapi buktinya kamu adalah seorang pemalas. Hal tersebut menunjukkan bahwa fokusnya berpacu pada lawan bicara, bukan pada argumennya. Yang kedua, argumen ad verecandiam atau otoritas palsu, yang berarti ketika seseorang membuat argumen dengan mengandalkan orang yang berkuasa atau tokoh yang tidak ahli dalam bidang yang dibahas, mereka mengalami kesalahan pada bentuk logika ini. Dengan contoh, menurut seorang model terkenal di media sosial, diet bebas gluten adalah salah satunya metode sehat untuk menurunkan berat badan dan meningkatkan stamina. Yang berarti seorang model mungkin memiliki tubuh yang ideal dan bisa berbagi pengalaman, tetapi keahliannya hanya sebatas modeling. Dia tidak bisa memiliki pendidikan atau keahlian khusus dalam bidang kesehatan untuk memberikan nasihat diet yang tepat untuk semua orang. Yang ketiga, argumentum ad populum. Artinya, ketika seseorang mengatakan bahwa suatu hal itu benar atau baik karena banyak orang melakukannya atau mempercayainya. Contoh, kebanyakan teman saya menggunakan merek handphone Z, jadi merek ini pasti yang terbaik dan paling canggih. Argumen ini berpendapat bahwa pilihan mayoritas teman menunjukkan kualitas atau kecanggihan produk, padahal itu sedang trending dalam pemasaran. Yang keempat, strawman atau manusia jerami. Sesat pikir ini terjadi ketika seseorang salah mengartikan argumen lawan dengan sangat baik, lalu menyerang versi yang lebih lemah tersebut seolah-olah telah menyerang argumen lawan yang sebenarnya. Contoh, orang X mengatakan, saya percaya bahwa kita harus memberikan lebih banyak dukungan dan sumber daya untuk program kesejahteraan sosial bagi keluarga miskin. Orang Y berpendapat atau strawman bertanya, jadi kamu ingin semua orang menjadi pemalas dan hanya mengandalkan bantuan pemerintah tanpa mau bekerja? Dia salah menggambarkan dukungan untuk program kesejahteraan sebagai upaya untuk menciptakan ketergantungan dan kemalasan massal. Tujuan program ini adalah untuk membantu mereka yang membutuhkan agar dapat kembali mandiri, bukan untuk membuat semua orang bergantung. Cara terhindar dari hal tersebut, yang pertama, pelajari dan kenali lebih dalam lagi mengenai berbagai macam sesat pikir. Dengan cara ini kita bisa lebih waspada dan dapat menemukan pola-pola benar dalam argumen kita sendiri dan orang lain.
Yang kedua, kritiklah argumen berdasarkan fakta dan logika dan berfokuslah pada isi argumen. Yang ketiga, sebelum mendapat kesimpulan, berikan bukti yang cukup dan relevan. Yang keempat, gunakan penalaran yang sistematis dan logis tanpa mengulangi argumen dan bukti. Nomor 5, perhatikan dalam penggunaan kalimat atau bahasa yang digunakan. Waspadai penggunaan bahasa yang emosional, manipulatif, atau ambigu karena dapat menimbulkan kelemahan dalam argumen. Yang keenam, bersikaplah terbuka dan berpikir kritis, bersedia untuk mendengarkan argumen orang lain dengan hati-hati dengan mempertimbangkan berbagai perspektif, mempertanyakan asumsi, dan mengevaluasi bukti. Itu saja yang bisa dapat saya sampaikan mengenai jawaban dari tugas tutorial 1 logika. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.